Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan berbuka puasa, dan di siang harinya kita dapat berpuasa. Itu tidak lain adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua dikuatkan iman dan Islam kita untuk beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Allah beri kesehatan, Allah beri rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta Allah mudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita membaca doa Lailatul Qadar agar pada malam ini bernilai Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Halimul Karim. Al-Halimul Karim. Subhanallahi. Subhanallahi. Rabbis samawati sab'i. Rabbis samawati sab'i. Wa rabbil arsyil azim. Wa rabbil arsyil azim. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 73. Masih halaman 73 yang tengah. Enam belas dari atas, baris ke-16 dari atas. Bismillahirrahmanirrahim. Wabil jumlati, secara garis besar. Jadi secara garis besar pembahasan kekuasaan. Fal bu'du, maka menjauhi, minal wilayati, dari kekuasaan. Huwa, adalah. Jadi secara garis besar menjauhi dari kekuasaan adalah al-hazmu, yang harus dilakukan. Wallazi, dan perkara yang bagi sebaiknya dilakukan. Jadi karena kekuasaan itu banyak tipu muslihat,
banyak orang yang tergelincir, banyak orang yang adil menjadi tidak adil, maka secara garis besar kekuasaan itu kalau bisa dijauhi sejauh-jauhnya. Itu landasan dasarnya dulu. Jadi landasan dasarnya dulu, karena banyak orang yang tergelincir di dalam kekuasaan. Dia tidak niat korupsi pada awalnya, lalu dia tergiur akhirnya korupsi. Dia niat berbuat adil awalnya sebelum menjabat, ketika menjabat dia tidak berbuat adil, dan itu banyak orang yang tergelincir. Maka secara garis besar kekuasaan itu sebaiknya kita jauhi sejauh-jauhnya. Tetapi kalau kondisi mendesak kita diangkat, maka sebaiknya kita terima. Mengapa kita terima? Karena kalau tidak diterima, yang menerima adalah orang yang buruk. Nah, orang yang buruk itu menyebabkan rakyat jadi lebih sengsara lagi. Jadi kita jauhi, tidak berniat, tetapi ketika didorong oleh masyarakat kita terima, itu lebih bagus, dan kita mohon kepada Allah bisa berbuat adil. Fa'in bulia jika diuji al-abdu seorang hamba, jika seorang hamba diuji biha dengan kekuasaan. Nah, jadi jika terpaksa harus menerima kekuasaan, menerima jadi menjabat ketua RT, ketua RW, lurah, camat, bupati, gubernur atau presiden, itu namanya al-walayah, menerima kekuasaan. Fal ya'rif, maka ketahuilah ma lillahi, hak-haknya Allah alaihi terhadap dirinya, fiha di dalam kekuasaan, wama dan hak-hak li ibadihi, hamba-hamba Allah lainnya. Jadi ingatlah hak Allah dan hak hamba Allah. Hak Allah di dalam kekuasaan ini apa? Lalu hak hamba-hambanya, hamba Allah maksudnya manusia, maksudnya rakyat, di dalam kekuasaan ini apa? Manusia perlu disejahterakan. Jadi berusaha untuk mensejahterakan. Manusia perlu dibuat berlaku adil, kita berlaku adil. Lalu hak-haknya Allah, lalu syariat Allah itu diterapkan di dalam kekuasaan kita. Itu namanya melakukan hak-haknya Allah. Misalkan RW ini menolak miras, perjudian, dan narkoba, misalkan kita tulis dengan berani, dengan lantang. Nah, itu namanya menjalankan salah satu hak-haknya Allah, tidak berbuat maksiat, mencegah seseorang berbuat maksiat, lalu mempermudah fasilitas ibadah, ada izin kegiatan agama dimudahkan, itu namanya menjalankan hak-haknya Allah di dalam kekuasaan. Jadi kita ingat haknya Allah dan hak manusia di dalam kekuasaan kita, insya Allah kita akan selamat. Summal yajtahid, kemudian bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguh ingin melaksanakan, wa yushammir, dan bergegaslah, fil wafai, di dalam memenuhi, bidzalika, hak Allah dan hak manusia itu. Jadi bersungguh-sungguh, berusaha keras untuk memenuhi haknya Allah dan haknya manusia di dalam kekuasaan yang kita pegang. Jadi kekuasaan itu nggak perlu kita cari. Dipilih syukur, nggak dipilih alhamdulillah. Nah, itu yang benarnya begitu. Tapi kondisi sekarang berbeda. Kondisi sekarang sampai menjatuhkan. Orang yang niat saling menjatuhkan itu kalau dia berkuasa, siapapun dua-duanya itu pasti nggak benar. Yang menjatuhkan si fulan itu, yang menjatuhkan kalau dia berkuasa pasti nggak benar. Dan kurang lebih seperti itu. Jadi saling menjatuhkan itu sudah bukan hal yang kondusif. Jadi kita ini pasif, lalu rakyatlah yang aktif. Kemudian setelah itu kita misalkan terpilih, nah berusahalah untuk amanah. Jadi orang yang ingin menjadi pemimpin, sebaiknya keinginan itu dihilangkan. Tapi kalau terpaksa jadi pemimpin, terima, lalu berusaha berbuat adil, maka itulah yang akan selamat. Jadi insya Allah yang akan selamat. Nah, bagi rakyat kita harus jeli pilih pemimpin yang adil. Karena kalau tidak adil dampaknya luar biasa. Kalau pemimpin kita buruk, dampaknya luar biasa. Nanti azan bisa dilarang, ibadah-ibadah bisa dilarang, kegiatan-kegiatan
keagamaan bisa dilarang, itu dampak dari pemimpin yang zalim. Hadirin sekalian, jadi pilih pemimpin yang adil. Wa fi iqamatihi, dan di dalam melaksanakannya, di dalam melaksanakan hak Allah dan hak Rasul, hak manusia, wal amali bihi, dan di dalam mengamalkannya, min ghairi tafritin, tanpa kecerobohan, artinya hati-hati, wala idhaatin, tanpa asal-asalan, wala adzin, tanpa sikap lemah, wala taksirin, dan tanpa niat tidak baik. Jadi niat tidak baik itu kita hilangkan. Fabidzalika, dengan demikian, yanju, maka orang itu akan selamat, minal wa'idi, dari ancaman, al-wabili, yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpin yang tidak adil, ancamannya besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika diuji dengan kepemimpinan, terpaksa menerima kepemimpinan, maka berusaha untuk adil. Wa yafuzu, dan sukses, bisawabi, dengan pahala, al-jazili, yang besar, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pemimpin itu kalau adil, besar pahalanya di sisi Allah. Tapi kalau tidak adil, maka dia na'udzubillah masuk nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yaumun, sungguh satu hari, min imamin adilin, dari pemimpin yang adil, khairun, lebih baiknya, min ibadati sittina sanatan, dari ibadahnya orang yang ahli ibadah sebanyak 60 tahun. Jadi ada orang ahli ibadah, dia ibadah selama 60 tahun, masih bagus satu harinya pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang dia pemimpin, lalu dia adil, dia bekerja dengan adil, itu satu harinya lebih bagus daripada orang yang ahli ibadah beribadah selama 60 tahun. Luar biasa pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjabat berapa hari? Itu dikalikan 60 tahun, hadirin sekalian. Jadi satu harinya demikian besar. Karena kalau pemimpin yang adil, ada yang ibadah, dia lindungi. Ada maksiat, dia cegah. Ada kemungkaran, dia bisa mencegah. Ada banyak orang yang ibadah, bisa tenang karena pemimpin yang adil. Sehingga sangat wajar satu hari pemimpin yang adil lebih besar nilainya daripada ibadah 60 tahun, hadirin sekalian. Wahaddun, dan keputusan, yuqamu, yang dilaksanakan, fil ardi, di muka bumi, bihaqqihi, dengan haknya pemimpin yang adil. Azka, itu lebih bersih, fiha, di dalam kekuasaan, min daripada air hujan, arba'ina sobahan, selama 40 pagi, maksudnya 40 hari, lebih bersih daripada air hujan selama 40 hari. Jadi keputusan yang adil, lalu dia melaksanakan keputusan itu dengan adil, artinya ada orang yang dihukum, lalu dihad itu dihukum, misalkan dihukum mati, itu lebih bersih daripada air hujan selama 40 hari. Jadi artinya besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bayangkan misalkan ada koruptor, dikasih vonis hukuman mati, jebret, maka banyak yang akan selamat uang negara, banyak yang akan bahkan banyak yang tadinya harus sengsara jadi tidak sengsara karena uang negara diselamatkan, hadirin sekalian. Maka pemimpin yang adil sangat besar di sisi Allah nilainya, hadirin sekalian. Wa waroda, dan dijelaskan dalam hadis, annal imama, sesungguhnya seorang imam, pemimpin, al-adilah, yang adil, mustajabud da'wati, dikabulkan doanya. Jadi orang yang dikabulkan doanya adalah pemimpin yang adil. Wa annahu, dan
sesungguhnya la yastakhifu tidak suka bihi dengan pemimpin yang adil illa munafikun kecuali orang munafik. Jadi orang secara umum senang, suka kepada pemimpin yang adil. Ada yang nggak suka, nah itu orang munafik. Sekarang udah ketahuan siapa orang munafik itu. Orang yang nggak suka dengan pemimpin yang adil, pemimpin yang bisa mengayomi semuanya. Dia nggak suka. Nah, ditegaskan illa munafikun kecuali orang munafik, hadirin sekalian. Wa annahu dan sesungguhnya pemimpin yang adil ahadus sab'ati salah seorang dari 7 alladzi yuzilluhumullahu yang akan dinaungi oleh Allah fi zillihi di dalam naungannya yaumal qiyamati yauma pada hari la zilla tidak ada naungan illa zilluh kecuali naungan dari Allah yaitu hari kiamat. Hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dan salah seorang yang akan dinaungi oleh Allah, jadi di padang mahsyar yang lain kepanasan dia sejuk, jadi di yang lain kepanasan dia sejuk. Itu salah satunya adalah pemimpin yang adil, hadirin sekalian. Jadi ada 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat, yaitu salah satunya adalah pemimpin yang adil. Jadi secara garis besar kekuasaan itu kalau bisa kita jauhi. Jangan pengen jadi pengurus, nanti takut menyimpang. Kalau terpaksa ditunjuk jadi pengurus, tinggal hati-hati, sungguh-sungguh, lalu berbuat adil, maka insya Allah akan selamat, hadirin sekalian. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan,
Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul. And I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib. Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. رمضان، رمضان، رمضان يا حبيب. رمضان، رمضان، ليتك دوما قريب، ليتك دوما قريب.
Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada. Karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dan semoga setiap jiwa diberikan ampunannya. Dan semoga hapus semua kesalahan setiap jiwa. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban
Ramadan.